masnya bingung nanya apa lagi guys. Tapi Mas, ini ngobrol sama Yuda. Nah, Salah satu virus yang cukup berbahaya adalah lupa sejarah. Kenapa? ya tadi ngobrol sama Yuda ya, sempat kan salah satu moralis Padang Anjay. ya beliau ya. Anjay. Ya, yang lumayan agak nakal ya. Nakal dia. Di mana tembok-tembok publik nggak boleh nganggur ya. Nggak boleh nganggur. Tadi coba ngobrol, kenapa sih orang resah banget sama virus corona gitu kan? Padahal kalau kita mau telusur lebih jauh lagi kan banyak virus yang lain yang lebih bahaya gitu kan. Banyak virus pendidikan, orang harus sekolah berpendidikan dan itu diwajibkan biar dapat kerja ya. Itu virus. Itu bagian dari virus sebenarnya. Apa Karena metodenya bukan pendidikan, yang pendidikan hanya pengajaran kan. bedanya? Ya contohnya lulusnya sarjana ekonomi, kerjanya Menjadi bagian teknik. jadi Jadi montir gimana? satu. coba Ya nggak masalah sih. nggak masalah, oke. Hidup membawa orang kemana dia seharusnya pergi. So pertanyaannya dipelajari buat apa? buat buat menyenangkan orang tua. Menangkan orang tua ya. Menyenangkan orang tua dan lingkungan tetangga. Jadi seharusnya pendidikan menurut Mas Tommy gimana? Harusnya seperti apa supaya tidak menjadi virus? Supaya tidak ada virus dalam pendidikan. Iya apa ya? Ya benar-benar harus paham gitu kan apa yang mau diajarkan. Kalau di luar orang lebih diajarkan itu tentang sejarah negaranya dulu. Tapi kan memang di sekolah ada pelajaran sejarah tentang negara. Cuman Yakin? ada. Enggak. Dalam pelajaran IPS, sejarah, PPKN ada. Tetapi sejarah yang diajarkan dalam bangku sekolah ada. Ya sama-sama tahu lah. Ini dinas pendidikan pengelirik kan? Banyak nih dinas kita Iya, ya. soalnya aku Kebudayaan bosan pariwisata. ikutin bin. Aja. Bintang. Nah, tapi ada bicara soal pendidikan nih, kita banyak kemana-mana. Tapi untuk belajar sejarah nih Mas, kita sempat diskusi beberapa tahun yang lalu dan ada satu kesimpulan yang sepertinya memang cukup menjadi penyebab kenapa sejarah tidak diminati, kenapa sejarah tidak berhasil diajarkan atau menjadi bahan pendidikan bagi kita. Karena ya selain karena sejarah yang materi sejarahnya, materi pendidikan sejarahnya yang seperti itu. Anjay. Karena metode, kita bicara metode nih. Guru hanya akan mendikte, terus kita mencatat dan lain-lain. Terus dalam ujiannya juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah tahun berapakah ini. Lalu siapakah penemu ini atau siapakah yang menjadi raja pada tahun berapakah agresi militer Belanda 1. Nah, sementara yang menjadi poin utama di dalam sejarah tuh bukan hanya sekedar mengingat tahun berapakah ke sebuah kejadian, lalu siapakah yang menjadi tokoh-tokoh dalam sebuah ini. Tapi kan sejarah harus sampai pada upaya bagaimana manusia mengenal dan mempelajari nilai-nilai sejarah itu. Bagaimana apa yang terjadi di saat itu, konflik apa yang terjadi, lalu bagaimana kehidupan masyarakat di saat itu, kenapa mereka membangun candi-candi yang seperti itu, terus ada nilai apa yang terkandung di dalam sejarah yang itu. Seharusnya bisa sampai ke sana. Iya. Agresi militer Belanda 1, agresi militer. Kita hanya difokuskan pada ya guru-guru hanya sampai pada batas bagaimana tahun berapakah agresi militer Belanda 1. Tapi maksudnya perjuangan rakyat Indonesia yang di sana seperti apa? Kenapa pada saat itu ada banyak masyarakat yang sepertinya nyaman untuk tetap berada di bawah penjajahan kolonial. Lalu kenapa terus ada yang memberontak di saat itu?
Lalu perjuangan seperti apa? Apa yang memotivasi rakyat Indonesia atau pahlawan-pahlawan yang ada di saat itu untuk terus berjuang? Terus harusnya nilai-nilai itu yang harus dimasukkan ke dalam itu. Jadi kita tidak hanya sampai pada batas-batas yang di permukaan aja. Nah, itu sih kenapa pelajaran sejarah dalam sekolah menjadi membosankan. Karena itu. Ya, toh ketika kita tidak tahu tahun berapa Candi Borobudur didirikan, ketika kita tidak tahu siapa pangeran di Aceh, siapa ini, siapa itu, tahun berapa ini, tahunnya itu, ya seperti kita seperti kehilangan sejarah jadinya. Kita dicap orang yang gagal dalam belajar sejarah. Sejauh mana sih pentingnya budaya cipta di negeri kita sendiri? Budaya cipta itu bos? Ya, membuat sesuatu gitu kan. Sejauh mana sih kita diajarkan dari kecil itu untuk belajar membuat gitu kan. Di saat ini agak miris ya, lebih banyak untuk jadi mengkonsumsi aja gitu kan. Seperti siapa? Kebuang. Jadi untuk konsumsi aja kan. Nah, itu kan apa ya, kegiatan-kegiatan itu seharusnya lebih di ruang pendidikan harus lebih ditingkatin gitu kan. Bagaimana cara membuat gitu, membuat. Pernah kepikiran jadi guru nggak sih mas? Enggak Kenapa? cocok jadi guru sayanya. Kenapa? Tapi katanya pernah ini ya ngajar batik. Iya, itu ngajar ngajar Saja. Iya. Tapi kan toh ada proses pendidikan yang terjadi juga di dalam itu. Apa kalau pemahaman guru di Jawa kan digugu dan ditiru gitu kan. Artinya didengarkan dan diikuti kan. Ya saya belum cocok untuk didengarkan dan diikuti gitu kan. Karena masih proses pembelajaran juga. Nggak mungkin dong saya ngajar orang juga. Selama perjalanan dengan sepeda itu mempelajari banyak hal kayak pengalaman di kebun sawit. Ngapain di kebun sawit? Kita emang ceritanya bukan ngapain ceritanya lewat kebun sawit. Pengalaman di kebun sawit, melewati kebun sawit, beberapa daerah, pelajari tato dan lain-lain. Apa sih hal yang paling menarik yang pernah Mas Tommy alami selama perjalanan itu? Sebenarnya semuanya menarik. Yang menarik itu ketika apa ya? Saya bersepeda dan nggak berpikir. Artinya ya saya udah bersepeda, nggak berpikir, nikmati suasana alam yang ada, ya panas, panasnya. Maksudnya cara bersepeda tanpa mikir gimana? Jadi nggak mikir aja, gue saja. Ada segala pengenan. Bukannya manusia justru akan berkonsentrasi dan banyak mikir ketika dia sedang konsentrasi pada satu hal. Nah justru itu saya belajar itu alhamdulillah dapat tidak berpikir. Gimana caranya? Saya naik sepeda. Jadi ngapain saat itu? Apa bengong ya, nikmatin waktu itu pas mau masuk daerah mana ya, lewatin muku-muku itu pesisir pantai, nggak ada mobil besar lewat tuh, jauh jalur tuh emang pinggir pantai tuh. Jadi jalan terus sana udah ada kabut apa dari pantai itu ombaknya. Itu masih pagi kan, udah guys aja, aku nikmatin aja suasananya. Apaan Pak? Itu berkesan bisa nggak mikir gitu kan, goes tapi nggak mikir. Satu lagi keanehan Mas Tommy nih. Ya saya pikir selama ini kan nggak mungkin kita nggak bakalan berpikir kan, nggak bakalan kita bicara sendiri gitu kan. Pasti kita diam aja kan, bicara sendiri, mikir ini mikir itu. Aku aja lagi tidur bisa mikir loh. Iya. Masa lagi sepeda nggak bisa gitu ya? Bisa lepas. Entah mungkin karena udah jauh bersepeda lah atau gimana. Itu bisa. Nggak banyak mikir sih kayaknya. Pernah kepikiran nggak sih mendokumentasikan seluruh catatan perjalanan? Nah, Mendokumentasikan atau bagaimana menyimpan atau menuliskan atau bagaimana seluruh catatan perjalanan untuk ada dari awal sampai akhir, sampai hari ini atau ke depan. Pernah kepikiran atau sedang atau memang ada?
sebelumnya nggak pikiran ya, tapi karena sering singgah beberapa tempat, ketemu banyak orang, baik yang nanya, Mas bikin tulisan juga, Mas bikin tulisan juga. Aku bilang enggak, tapi aku bilang ini kayaknya kode alam, kode alam. Iya, ada alarm. Iya, aku pikir ini pesan alam gitu kan. Saya kayaknya harus bikin tulisan kan dari perjalanan. Akhirnya melihat ada beberapa foto-foto sepeda. Foto sepedanya aja, saya ini nggak usah. Nggak suka selfie mas? Hah? Nggak suka. Pasti banyak. Suka nih ya. Ada beberapa foto sepeda di beberapa tempat gitu kan. Akhirnya sekarang lagi proses belajar coba nulis kan, meskipun bukan orang literasi, orang tulisan, saya coba nyurat aja. Ya syukur nanti ada orang literasi yang mau bantu ngedit. Itu aku kasih temanya memori goes Aja goesnya ini bukan Goes. GOWS tapi west barat menuju barat. Ya, sekarang sudah di barat dan bahkan sudah sampai ke barat. Tapi kalau di Pulau Siberut ke baratnya lagi mas. Ombaknya itu setinggi rumah. Naik sepeda aja tuh. Mas sempat kepikiran soal barat, apa sih? Kenapa harus ke barat gitu? Ternyata kalau kita ke barat itu, barat mempunyai terang sore yang lebih lama daripada timur. Secara alami mereka punya sisi terang lebih lama. Mereka punya sisi terang yang lebih lama. Iya, biasanya kalau di Jawa jam 6 maghrib gitu kan udah mulai gelap gitu kan. Di sini aku sampai setengah 7 masih terang gitu. Iya sih. Lebih bayangkan anak Masa harus pergi ke Madagaskar? Madagaskar lebih terang lagi ya. Lebih barat. Lebih barat lah. Ini